Ya pemirsa Cerita Wanita, saat ini saya sudah berada di rumah Mbak Roro dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang tadi seperti apa sih masa kecil dari Mbak Roro sendiri. Boleh Mbak Roro ceritain dong gimana sih waktu kecilnya, kan lama di luar ya dibandingkan di Indonesia. Ada perbedaan gak sih? Gimana ya Mbak ya, karena kadang tuh bingung gitu mau mulai dari mana. Tapi pada intinya saya tuh cukup lama di luar negeri, mungkin kisaran 13-an 14-an tahun tuh di luar. Karena kalau dulu di awal-awal pas masih kecil, papa saya kuliah di Cranfield University namanya, di Inggris. Nah itu waktu itu saya usia 1,5 tahun, hampir 2 tahun, itu udah pindah dengan beliau karena beliaunya ini bawa seluruh keluarga. Lalu kemudian, gak lama kemudian setelah beliau selesai balik ke Indonesia, tapi karena beliau kerja di waktu itu namanya The British Petroleum, jadi oil and gas company, akhirnya ditugaskan lagi nih, dikasih kepercayaan perusahaan untuk kerja di DC, Washington DC. Jadi kita sempat tinggal di sana, tapi rumah kita di Virginia, kan borderline Virginia and DC. Lalu kemudian ditugaskan lagi beliaunya di London, di Inggris. Ada kalanya kita balik ke Indonesia, lalu kemudian tidak lama kemudian, pokoknya di Indonesia tuh kelas 4, kelas 5 SD lah Mbak ya. Terus kelas 6 saya pindah ke Beijing, ke Cina. Lalu banyak tempat ya Mbak Roro ya. Kelas 7, kelas 8 di Ho Chi Minh City di Vietnam. Lalu 9 sampai 12, jadi high school itu saya balik ke Jakarta. Sekolahnya nggak jauh dari sini, di Jakarta Intercultural School. Kemudian lanjut kuliah S1 di Manchester University in the UK, dan sempat ngambil postgraduate diploma di Manchester juga, dan ke Boston gitu ya. Jadi ke Boston ngambil summer program postgraduate course lah sebetulnya dari Harvard waktu itu di Boston. Lalu yang terakhir nih Mbak, saya pindah ke London, kuliah di Imperial College London, dan alhamdulillah waktu itu dengan beasiswa, karena saya janji sama papa, dan papa bilang, kalau kamu mau S2, itu ada 2 hal. Yang pertama, kamu harus mandiri tentunya, dan yang kedua, dalam arti kata funding ya, you have to try and find your own funding gitu. Terus yang kedua, harus diterima di universitas yang bagus. Dan alhamdulillah, ya mungkin itu menjadi semangat buat saya ya Mbak ya. Akhirnya saya mencoba dan diterima di Imperial College London waktu itu, dan mungkin sekarang masih sama. Itu peringkat ke-8 di dunia. So I was able to tell him I did it gitu kan, bisa ternyata. Dan selebih dari itu juga apply beasiswa LPDP, dan melalui proses yang cukup panjang kemarin juga alhamdulillah dapat. Jadi dapat restu dari orang tua untuk melanjutkan studi di Inggris. Saya setelah itu baru balik ke Indonesia dan dengan berbagai macam kegiatan di sini Mbak. Luar biasa. Kayak all I can say, wow. Dengan umur kita maksudnya kelahiran yang sama, dan kamu dengan banyak sekali pencapaian. Wow, banget, luar biasa, keren. Tapi panggil nama aja, kita seumuran kan, biar lebih akrab kan. Gesmi, kamu panggil Ges aja. Boleh. Oke. Ya, jadi Roro, kalau aku dengar, pokoknya tadi aku dengar wow banget, luar biasa pencapaian yang kamu dapatkan. Tapi kebanyakan, kalau ini kita tidak bilang kebanyakan, tapi ada saja yang berpikir, oh ayah saya punya jabatan, ayah saya seseorang yang dilihat di Indonesia, kita bisa katakan itu privilege gitu. Kamu kalau dari cerita kamu berusaha kayak, oh enggak, saya akan menemukan dengan upaya saya sendiri. Tanggapan kamu seperti apa sih? Kenapa maksudnya tetap berusaha untuk diri kamu sendiri, tidak menggunakan privilege yang sebenarnya ya bisa aja kan? Itu pertanyaan bagus banget ya Mbak ya, karena jujur sering ditanya, dan itu sejak SMA pasti selalu ada pertanyaan seperti itu. Dan kalau buat saya terbuka aja ya, bahwa saya sangat bersyukur gitu terhadap privilege yang saya dapat. Dan ini kan sesuatu yang sebetulnya beyond my control ya Mbak ya. Saya tidak minta untuk dilahirkan di sebuah keluarga yang ternyata papa sebagai sosok politisi yang sudah masuk di Partai Golkar cukup lama kan, sejak tahun 80-an, sejak Pak Harmoko menjadi ketua umum Golkar, beliau sudah
masuk di dalam partai itu gitu dengan berbagai macam kiprahnya. 80-an saya belum lahir. Nah, ini kan clue ya buat teman-teman umur saya berapa gitu kan. Oh, masih muda, generasi muda teman-teman. You know. Tapi pada intinya ya saya merasa ini privilege dan beyond my control, tapi saya memilih untuk menerima semua itu. Dan bagaimana dengan privilege yang saya miliki, saya bisa memaksimalkannya. Tentu ada aspek di mana ada beberapa hal di dalam kehidupan saya di mana saya independen. Kayak misalnya tadi saya cerita keterima di sebuah universitas atau keterima beasiswa dan lain-lain, itu kan tidak lepas dari prestasi kita ya. Kita bisa dilahirkan di sebuah keluarga yang pada saat itu dan bahkan sekarang papa diamanahi dengan sebuah jabatan, tetapi kesuksesan seorang anak pejabat itu tergantung juga dari anaknya tersebut. Apakah kita mau maju atau kita mau males-malesan dan enjoy saja dengan segala bentuk privilege yang kita miliki. Jadi the sense of independency itu tetap ada, tetapi di samping itu saya selalu mengakui gitu bahwa ya saya memang mendapatkan privilege ini, tapi pada dasarnya apa yang kita lakukan dengan segala bentuk privilege yang kita miliki untuk juga bisa berkarya ya, juga bisa berkontribusi untuk bangsa dengan cara kita sendiri. Nah itu it's also a motivation for me. Artinya berarti tidak menutup kemungkinan kamu menggunakan ada privilege di sana, tapi kamu mengutamakan sense of independency. Sangat luar biasa sih Roro dengan hal itu. Tapi ngomong-ngomong, Papa kan seorang politisi, kamu juga sekarang terjun di dunia politik. Ini sebenarnya memang cita-cita kamu atau ada bisikan-bisikan dari Papa sih untuk masuk terjun ke dunia politik? Itu juga sering ditanya. Jadi dunia politik ini kan sesuatu yang dimana dari kecil saya juga ikut mengalami gitu. Saya dari kecil itu dibesarkan di keluarga berpolitik atau keluarga politik ini dan sering sekali diikut sertakan oleh papa waktu itu kalau misalnya beliau turun ke lapangan karena kan beliau menjabat DPR RI 10 tahun Mbak. So 10 years sempat jadi pimpinan Komisi 7 juga gitu dan Komisi 1 jadi ada beberapa di situ. Tapi pada kalanya saya sering sekali diikut sertakan di dalam aktivitas beliau. Jadi otomatis kan ada ini ya pepatah kata buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, bener ya? Takut salah tadi ngomongnya. Kalau buah jatuhnya di air mungkin ada jauhan. Iya, terus mengalir kemana kita nggak tahu gitu kan. Tapi pada intinya ini tetap dekat dengan pohonnya gitu. Dan pada dasarnya dan itu betul banget Mbak. Kenapa? Karena setiap hari misalnya beliau ada kegiatan apa, ada kegiatan di dapil. Kalau saya ingatnya dulu tuh selalu diikut sertakan. Jadi beliau ada kunjungan kegiatan menyerap aspirasi masyarakat, saya ikut jadi peserta duduk gitu. Jadi duduk di situ dan mendengarkan bagaimana beliau berkomunikasi dengan publik dengan logat Jawanya yang sangat halus. Saya itu dulu ingat duduk gitu, karena kan bahasa Indonesia saya jujur ya Mbak, belum lancar waktu itu. Belum lancar karena dampak pindah-pindah itu sangat sulit waktu itu, to be honest, untuk saya beradaptasi kembali ke Indonesia. Dan waktu itu saya dengerin Papa dengan mengutarakan berbagai macam hal dengan bahasa Jawa gitu yang halus banget, terus beliau bisa beradaptasi dengan bahasa Indonesia dan kadang-kadang di dunia internasionalnya dengan bahasa Inggris gitu. I remember being in awe gitu, kok bisa. Tapi at the same time ya dengan pengalaman-pengalaman itu saya jadi terbiasa kan bagaimana kultur di daerah gitu, bagaimana kita bisa dekat dengan masyarakat, bagaimana kita seutuhnya bisa memperjuangkan untuk rakyat gitu kan dengan kapasitas waktu itu beliau sebagai anggota DPR. Jadi kita itu karena saya merasa terbiasa dengan itu, mungkin lama-kelamaan kita ikut tergiring untuk bisa melakukan itu gitu. Ikut tergiring untuk ada sense of humanism. Bagaimana kita bisa berbuat untuk orang-orang di sekitar kita, syukur-syukur yaitu tadi ya untuk masyarakat secara keseluruhan. Dan dengan berjalannya waktu mungkin awalnya saya tidak nyangka bakalan diberi amanah ini di usia segini Mbak. I did not expect this gitu, tapi yang saya mungkin alami di saat itu adalah bahwa memang ada momentumnya waktu pemilu dan pileg itu, dan sedang dicari sosok perempuan gitu ya, sosok perempuan untuk
ikut serta di dalam ajang pileg, ada kuota 30% perempuan juga. Yeah. Jadi memang ada sebuah momentum yang akhirnya saya memberanikan diri untuk berusaha gitu ya, berkontestasi di daerah Gresik dan Lamongan yang sebetulnya juga kampung halaman saya gitu Mbak. Yeah. Jadi saya pada dasarnya emang orang Jawa Timur juga. So it was such an incredible experience, dan ternyata ya semua ini kan tidak lepas dari bukan hanya kerja keras kita, tapi juga jalan yang memang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kan. Saya sih kepercayaannya gitu, dan saya melihat jabatan ini juga sebuah titipan. Saya bersyukur gitu bisa melanjuti kiprah Bapak, sosok ayah yang selama ini mungkin menjadi mentor buat saya dan example yang paripurna buat saya gitulah ya, yang menurut saya itu sudah sangat amat baik gitu. Dan ya ternyata melalui berproses, ya itu tadi ya, ternyata bisa juga gitu mengikuti jejak beliau.